Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang web service dengan mata kuliah sistem terdistribusi. Next, selanjutnya. Baik, untuk kelompoknya sendiri, di sini ada saya sendiri, Abdul Majid, lalu ada rekan saya, Cepi Bagustian Sunjaya, lalu dengan Ali Akbar Hamdani, dan juga yang terakhir ada Seno Aji. Next, selanjutnya. Nah, baik, di sini untuk agendanya sendiri ada pengertian web service, lalu sejarah perkembangan web service, lalu penggunaan web service, fungsi web service, arsitektur web service, lalu perusahaan dan instansi yang menerapkan web service. Next, selanjutnya. Nah, baik, untuk di slide selanjutnya di sini ada pengertian web service. Next, selanjutnya. Nah, baik, untuk pengertian web service, di sini web service adalah aplikasi sekumpulan data, database, perangkat lunak, software, atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai piranti dengan sebuah perantaran tertentu. Penggunaan web service mampu mengatasi permasalahan interoperability dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. Next, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ali Akbar Hamdani. Saya persilakan. Oke, baik. Itu lanjutan dari pengertian web service. Itu secara umum, web service dapat diidentifikasikan dengan menggunakan URL seperti hanya web pada umumnya. Misalnya seperti w. nama webnya lalu .com. Namun, yang membedakan web service dengan web pada umumnya adalah interaksi yang diberikan oleh web service. Berbeda dengan URL web, pada umumnya URL web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, konfigurasi atau sintaks yang berguna membangun sebuah fungsi-fungsi tertentu dari aplikasi. Next. Selanjutnya ada sejarah perkembangan web service. Next. Untuk sejarah perkembangan web service, itu kelahiran web service didorong oleh pergerakan generasi web dari web 1 sampai ke web 3. Semenjak diperkenalkan web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee, terjadi perkembangan yang luar biasa. Lama-kelamaan, web semakin populer ketika sudah bisa terhubung ke jaringan internet, tepatnya pada akhir tahun 80-an. Laboratorium Heron yang ada di kota Geneva, Swiss, mengumumkan bahwa web sudah bisa diakses melalui jaringan internet dan dimiliki oleh siapa saja. Pada awalnya, tampilan web hanya sangat sederhana sekali, yang hanya menampilkan teks saja. Pada saat itu pun teknologi web dikembangkan dan berjalan pada sistem operasi Unix. Dan masih jaringan sekali orang yang menggunakan teknologi Windows. Kalaupun ada mungkin teknologi Windows sangat sederhana juga. Tidak. Next. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Cepi Bagustian. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada lanjutan dari perkembangan dari web service itu sendiri. Yang pertama ada web service 1.0, itu merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web, atau ada yang menyebutnya sebagai web 1.0. Nah, sebagai www itu sendiri yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal. Lalu ada karakteristik dari web
1.0 ini yaitu yang pertama merupakan halaman web yang statis atau hanya fungsi untuk menampilkan saja. Lalu yang selanjutnya yaitu halaman masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tempat. Oke, baik, yang selanjutnya ada web yang web 2.0, yaitu istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003, kemudian mulai dipopulerkan lagi pada konferensi web 2.0, pertama pada tahun 2004. Merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan yang berbasis web, seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan folksonomi yang menekan pada kolaborasi online dan berbagai antar pengguna. Adapun prinsip-prinsip dari Web 2.0 ini yang pertama yaitu web sebagai platform, lalu data sebagai pengendali utama efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi, lalu yang ketiga ada model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan, lalu yang keempat mudah digunakan dan diadopsi oleh user. Lalu yang terakhir yaitu akhir dari siklus peluncuran atau release cycle, perangkat lunak, perpetual beta. Oke, next. Di sini ada Web 2.0. Web 2.0 memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama ada CSS, Changing Style Sheet. Yang kedua ada aplikasi range internet atau berbasis Ajax. Yang ketiga ada markup XHTML. Yang keempat ada indikasi dan agregasi data menggunakan RS Atom. Kelima ada URL yang valid. Yang keenam ada folksonomies. Yang ketujuh ada aplikasi wiki pada sebagian atau seluruh website. Yang kedelapan ada XML web service atau API. Next. Nah, di sini ada Web 3.0 merupakan generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Konsep Web 3.0 diperkenalkan pada tahun 2011. Untuk pertama kali saat tim Berners-Lee, penemu www, penulis artikel ilmiah, keunikan web ini ialah konsep di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Kita bisa meminta web untuk mencari suatu data spesifik tanpa bersusah-susah mencari satu persatu dalam situs-situs web. Web 3.0 ini mampu menyediakan keterangan-keterangan yang relevan tentang informasi yang ingin kita cari. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Majid. Baik, untuk slide selanjutnya tentang penggunaan web service. Next, selanjutnya. Baik, di sini untuk slide selanjutnya tentang penggunaan web service. Yang pertama itu memperhatikan fungsi yang ada pada jaringan. Web service adalah unit dikelola kode yang dapat secara remote remote dipanggil menggunakan HTTP. Ini dapat diaktifkan menggunakan permintaan HTTP. Web service memungkinkan Anda untuk mengekspor fungsi kode yang ada melalui jaringan. Setelah terkena pada jaringan, aplikasi dapat menggunakan fungsionalitas program Anda. Lalu yang kedua itu ada interoperabilitas. Web service memungkinkan berbagai aplikasi untuk berbicara satu sama lain dan berbagai data dan layanan antara mereka sendiri. Aplikasi lain juga dapat menggunakan layanan web. Sebagai contoh, VB atau Net aplikasi dapat berbicara ke layanan web Java dan sebaliknya. Web service yang digunakan untuk membuat platform, aplikasi, dan teknologi independen. Next, selanjutnya. Nah, baik, untuk pengguna selanjutnya pada web service maksud saya. Lalu di sini ada protokol standar, lalu ada web service menggunakan standar industri dan protokol standar untuk komunikasi semua 4 lapis, yaitu ada layanan transportasi, pesan XML, deskripsi layanan, dan service discover layer. Menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik dalam Stacks protokol layanan web. Ini standar
Standaritas Stacks protokol memberikan banyak keuntungan seperti berbagai macam pilihan, pengurangan biaya karena kompetisi dan peningkatan kualitas bisnis. Lalu selanjutnya ada biaya rendah komunikasi. Web service menggunakan SOAP terhadap protokol HTTP sehingga Anda dapat menggunakan artikel murah Anda yang ada untuk menerapkan web service. Solusi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan solusi yang berpemilikan seperti EDB2B. Selain SOAP terhadap HTTP, web service juga dapat diterapkan pada mekanisme transport yang handal lainnya seperti FTP. Next, selanjutnya. Baik, untuk fungsi web service bisa dijelaskan oleh Saudara Ali Akbar Hamdani. Saya persilakan. Selanjutnya fungsi web service. Next. Untuk yang pertama, untuk fungsi web service yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu kegunaan web service adalah pada interpretabilitas tinggi dan dapat diakses oleh pengguna dimanapun serta kapanpun selama tersedia koneksi internet. Yang kedua, web service juga dapat diakses melalui protokol terbuka dan memanfaatkan web melalui SOAP atau singkatan dari Simple Object Access Protocol. Selain itu, web service juga menggunakan bahasa web service description language atau WSDL serta terintegritas dalam Universal Discovery Description and Integration atau UDDI. Yang ketiga, format penggunaan pada web service dibuat terbuka untuk semua platform sehingga mempermudah dalam penggunaan serta lebih menyeluruh. Keamanannya juga lebih terjamin. Yang keempat, masih banyak kegunaan-kegunaan lain yang bisa didapatkan dari web service melalui routing dan pengiriman, manajemen dan monitoring, akselerasi dan pastinya tidak mahal untuk mengimplementasikan. Next. Selanjutnya ada arsitektur web service. Next. Untuk arsitektur web service, yaitu suatu web service memiliki bentuk arsitektur yang terdiri dari beberapa komponen melalui akses SOAP, XML, Discovery, UDDI, EBXML, Registry, terus Describe, WSDL, dan terakhir Communication Layer seperti HTTP, SMTP, serta protokol lainnya. Penjelasan masing-masing dapat Anda simak pada ulasan di bawah ini. Yang pertama, SOAP atau Simple Object Access Protocol merupakan suatu protokol dan bertindak sebagai penyedia layanan pemaketan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan XML. SOAP juga memberi fasilitas berupa komunikasi dengan metode RPC atau Remote Procedure Call antara pihak remote client dan server. SOAP juga merupakan sebuah dokumen XML yang mengatur bagaimana request serta respon bagaimana web service dapat bekerja. Kemudian untuk yang kedua, XML sama seperti HTML. XML merupakan salah satu mata markup language berupa teks biasa, namun bedanya XML lebih difokuskan untuk menyimpan data, bukan untuk menampilkan. Pada XML data dapat disimpan secara ringkas dan mudah diatur ke depannya. XML juga suatu format penyimpanan data yang memungkinkan datanya dapat berpindah-pindah antara perangkat melalui internet atau jaringan komputer. Sama halnya HTML. Pada XML juga terdapat tag-tag yang dapat kita tentukan sendiri agar data dapat ditata lebih terstruktur. Next.
Untuk lanjutan arsitektur web service akan dilanjutkan oleh Saudara CP Bagustian. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu adalah lanjutan dari arsitektur web service. Yang ketiga ada WSDL, itu termasuk dalam lingkup Service Description atau WSDL ini juga berupa sebagai dokumen XML dan tugasnya untuk memberi penjelasan dalam web service yang tersedia metodenya apa saja. Lalu selain itu juga WSDL ini juga memberi penjelasan parameter yang memanggil metode serta hasil pemanggilannya. Lalu yang keempat ini ada UDDI. Nah, UDDI ini adalah Universal Description, Discovery, and Integration, yaitu tugasnya sendiri untuk mendeskripsikan bisnis service yang didukung. Spesifikasinya yaitu web service yang digunakan, model pemrograman, serta skema yang dipakai. Oke, next. Lalu yang selanjutnya ada perusahaan dan instansi yang menerapkan service. Web service ini dapat dikembangkan menggunakan software application server. Contoh dari server-server aplikasi yaitu yang pertama ada Axis dan Jakarta Tomcat Server. Keduanya pada project Apache. Lalu CodeFusion dari Macromedia yaitu Adobe. Lalu ada .gnu dari GNU Project. Lalu ada Java Web Service Development Pack atau JW SDP dari Sun Microsystems berdasarkan pada Jakarta Tomcat. Lalu ada Mono Development Platform dari Novell. Lalu ada Microsoft.NET Servers ini dari Microsoft. Lalu ada OpenEdge Platform dari Progress Software. Lalu ada Oracle Application Server ini dari Oracle Corporation. Lalu ada WebSphere Application Server ini dari IBM. Lalu ada Zob. Nah, ini Zob ini adalah suatu object oriented web application server yang ditulis dalam Python. Lalu IBM Lotus Domino ini dari IBM. PHP memiliki native web service libraries dan juga library yang digunakan non-native seperti NAS/SOAP. Oke, next. Oke, baik. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk hasil presentasinya dari kelompok kami, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.